Baik ya, ahli hukum pidana. Siap yang mulia. Hukum pidana ya, material ya, material. Material dan formil yang mulia. Ya, tapi dalam hal ini Material. saudara diminta memberikan keterangan berkaitan dengan hukum pidana Material. material. Khususnya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan. Siap. Ya, baik. Silakan penuntut umum ya. Terima kasih, saudara ahli. Saudara pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polda Metro Jaya, dimintai pendapatnya. Terkait dalam hal apa saudara dimintai pendapatnya oleh penyidik? Terkait tentang penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap korban. Terhadap korban. Untuk penganiayaan sendiri ini diatur di dalam bab berapa di dalam KUHP? Diatur di dalam bab keberapa dan buku keberapa di dalam kitab undang-undang hukum pasal pidana? dasarnya adalah pasal 351 penganiayaan dan pasal 354 penganiayaan juga. 351 351, 354 dan pasal 76 huruf C. untuk yang kami sidangkan dalam hal ini. Sepengetahuan ahli, untuk penganiayaan tersebut diatur dalam pasal-pasal berapa aja? Dalam Untuk konteks penganiayaan penganiayaan tersendiri. itu dalam KUHP itu diatur di awal mulai dari pasal 351, 352, 353, 354 dan seterusnya. 355? 355 itu turut satu dosa. Perbedaan dari masing-masing pasal tersebut di mana? Ya. Apa yang membuat mereka bisa diatur di pasal 351, 352, 353, 354, 355 itu perbedaan masing-masing tiap pasal itu apa? Ya. Sehingga membuat Kita yang lihat berbeda. di dalam KUHP itu ada yang melakukan, ada yang Sebentar. Apa yang? Oh, kurang keras. Minta tolong lebih dekat. Mic-nya ke Baik. mulut. Ya, baik, silakan. Baik, di dalam penganiayaan itu ada yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang membantu melakukan tindak pidana tersebut. Kalau kita lihat dari norma dan kaidah, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut, kita lihat dulu unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut. Apakah dia sebagai pelaku tunggal, ataukah dia sebagai pelaku yang turut serta melakukan suatu tindak pidana tersebut. Norma dan kaidah ini tentu harus kita sesuaikan dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan, pasal mana yang harus diterapkan. Di dalam pasal 352 dikatakan penganiayaan itu, dan pasal 351 itu ada tiga: penganiayaan ringan, penganiayaan berat, dan penganiayaan yang menimbulkan kematian. Dan ayat 4 penganiayaan percobaan melakukan penganiayaan tidak dipidana. Dari pasal-pasal tersebut maka tentu kita melihat dari suatu akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Siap. Kalau dilihat dari akibat yang telah terjadi dari suatu perbuatan, apakah akibat itu yang membuat seseorang tersebut bisa disangkakan pasal yang berbeda-beda tadi? Siap. Di dalam pasal 352 ayat 1 katakan kalau menghalangi seseorang itu untuk menjalankan mata pencaharian dan kehidupan sehari, itu dikatakan dengan penganiayaan berat. Dalam pasal 351 ayat 3 itu dikatakan yang menimbulkan kematian. Maka kalau kita lihat turunan pasal tersebut, pasal 354 itu ayat 1, di situ dikatakan yang disangkakan adalah pasal 354 ayat 1. Di mana korban itu mengalami penganiayaan berat. Baik dalam konteks penganiayaan berat itu adalah sejauh itu dalam konteks hukum pidana, penganiayaan berat itu adalah sejauh dia tidak bisa menjalankan aktivitas dan menjalankan pekerjaan mata pencaharian, itu bisa dikatakan penganiayaan berat. Itu untuk pasal ke-354. Untuk pasal 355, dari unsur mananya bisa kita menyangkakan seseorang itu bisa masuk ke unsur pasal 355? Baik, sebentar saya baca. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Artinya ada perbedaan antara 354
354 ayat 1 dan 355 ayat 2. 355 itu adalah suatu akibat ada suatu hal yang dikatakan berencana terlebih dahulu. Ada berencana terlebih dahulu. Itulah yang membedakan antara pasal 354 Ya. ayat 1 dengan 35 Ya. ayat 2. Ya. Di situ untuk bisa melihat timbulnya atau rencana terlebih dahulu itu dari mana kita bisa melihatnya? Sejauh seseorang itu dapat memperkirakan suatu akibat yang diinginkan. Berencana adalah satu bentuk yang terkecil dari alfa. Alfa adalah kulpa adalah bentuk terkecil dari alfa. Alfa adalah bentuk terkecil dari berencana. Artinya adalah jauh sebelumnya seseorang yang ingin melakukan suatu perbuatan tersebut telah atau ingin melakukan suatu tindak pidana tersebut telah mempersiapkan segala sesuatunya, baik sarana dan prasarana. Maka itu dikatakan berencana. Artinya dia dapat mengundurkan diri untuk tidak melakukan karena perbuatan itu adalah dapat mengakibatkan akibat hukum pada orang lain. Nah, berbeda dengan sengaja. Sengaja ada sesuatu seketika yang dapat dilakukan yang mana akibat itu bisa diperkirakan bahwa dampak akibat dari tindak pidana yang lakukan tersebut. Berbeda dengan kulpa. Kulpa itulah di mana seseorang tidak menginginkan suatu itu terjadi, tetapi peristiwa itu terjadi. Itu kulpa. Ya. Ya. Bagaimana jika seseorang si A, ini kita contohkan ke suatu kasus di mana A, di mana sebelumnya menerima informasi dari si B. Setelah menerima informasi tersebut, si A ini timbul kemarahan, kemudian langsung mengkontak si C yang menjadi korban. Dan untuk bisa bertemu dengan si C ini, si A ini sudah berusaha berulang kali menghubungi, namun tidak bisa terhubung dan tidak bisa bertemu. Kemudian si A ini kemudian mencari cara untuk bisa bertemu dengan si C tersebut, dan saat si D dalam hal ini bisa memberi informasi dan celah atau cara untuk bisa bertemu dengan si C ini, kemudian si A ini kemudian mengajak si E, si F sama si G. Namun untuk yang si F sama si G tidak berkenan untuk ikut, yang ikut si D doang. Nah, selanjutnya di dalam perjalanan saat mengajak tersebut, si A ini sudah bilang kepada si D bahwa dia akan memukul seseorang. Dan saat dalam perjalanan itu sudah ada percakapan, wah, kalau seperti itu ceritanya, saya akan pukul, seperti itu. Namun di dalam perjalanan selanjutnya sudah ada percakapan di mana untuk memancing si korban atau si C ini untuk bertemu, si B ini, si D ini ikut aktif. Kemudian setelah bertemu terjadilah penganiayaan. Penganiayaan ini memang dilakukan hanya si A seseorang, cuman ada peran dari si C, si D di jalan itu sudah diinformasikan, kamu perannya nanti ini dan mengawasi. Walaupun kata mengawasi tidak dituangkan, tidak diucapkan, tapi sudah tersirat dan peran ini oleh si D sudah diketahui. Di mana dalam fakta di lapangan pada saat seseorang datang, petugas keamanan datang langsung menginformasikan. Ada yang datang langsung kembali duduk seperti semula. Nah, apakah dalam perjalanan cerita tadi niat atau niat jahat dari si A atau rencana jahat dari si A itu dapat dimasukkan atau dirumuskan ke dalam pasal 35 KUHP tersebut. Baik. 355 tersebut. Tentu kita lihat di dalam suatu kasus tersebut ataupun fakta-fakta yang ada di lapangan. Apakah seseorang itu bisa mengontrol dirinya secara seksama ataupun semaksimal mungkin, tetapi saya rasa semua orang itu pasti mempunyai perbedaan sikap dalam menimbang baik buruknya suatu peristiwa yang akan terjadi. Kalau jarak yang dilakukan ataupun jarak tempuh yang antara antara korban dengan pelaku A, pelaku B yang sesungguhnya bisa memperkirakan bahwa bisa nggak dihalangi atas perbuatan tersebut. Di dalam pasal 531 dikatakan barang siapa dengan sengaja membiarkan orang yang dalam keadaan sekarat tidak memberikan pertolongan seketika pada saat itu,
dipidana penjara 3 bulan, 3 bulan kurungan. Artinya adalah kemampuan seseorang sejauh tidak membahayakan bagi dirinya sendiri dan atau orang lain, maka dia tuh pasif. Kepasifan seseorang tersebut yang tidak membantu atau membantu menyelamatkan nyawa orang, maka dia dapat dipidana. Maka bagaimanapun dalam konstruksi hukum yang jaksa sampaikan tadi, kita harus melihat sikap batin. Maka patut diduga atau dapat didugakah seseorang itu melakukan suatu tindak pidana dengan perbuatan yang sudah direncanakan atau tidak. Suatu perbuatan hukum ataupun tindak pidana yang bisa terjadi seketika pada saat itu juga orang yang dalam keadaan kesadaran dia bisa memikirkan atau patut menduga bahwa ini akan terjadi. Maka kita di dalam hukum pidana harusnya apakah seseorang itu mampu mempertanggungjawabkan dari perbuatan yang dapat diduga yang menimbulkan akibat hukum bagi orang lain. Tetapi sekali lagi saya katakan, apakah semua orang bisa memperkirakan atau mengadiksi suatu perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum? Kita lihat di dalam pasal sejauh tidak ada hubungan dalam pasal 44, maka dia dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Selanjutnya kami tanyakan kepada Saudara Hari, bagaimana kaitan antara baik pasal 351, 352, 353, 354, 355 dengan pasal 55 atau 56? Kaitannya? Ya, kaitannya tentu kita lihat dasar dari pasal yang jaksa sebutkan tadi adalah dasarnya ada semuanya pasal 351, E1, E2, E3, E4. Maka mana akibat yang ditimbulkan? Apakah ringan, apakah berat, atau menimbulkan kematian, atau percobaan penganiayaan? Tentu dalam pasal ini sudah dituangkan oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh jaksa tersebut. Sebagaimana yang sudah dituangkan oleh jaksa tersebut dalam dakwaan. Selanjutnya, untuk membedakan pasal 55 dan 56 penyerta atau turut serta dalam melakukan sebuah tindak pidana, apakah hal ini pasal 55 atau 56 dilihat dari mens reanya atau dari hal lain? Ya. Dalam hukum pidana kita, orang itu baru dapat dipidana, dalam teori hukumnya sebutkan bahwa dalam hukum pidana civil law, orang itu dapat dipidana harus memenuhi 2 unsur. Yang pertama ada mens rea dan actus reus. Ini berbeda dalam hukum common law. Common law, salah satu unsur yang terpenuhi, mens rea saja atau actus reus saja dapat dipidana. Tetapi kalau kita, kedua unsur ini harus terpenuhi itu dulu. Artinya bagaimana untuk menentukan mens rea seseorang tersebut tentu harus kita kaji dari satu aspek psikologis yang dilakukan oleh orang tersebut. Maka niat jahat yang dilakukan oleh seseorang itu tidak harus direncanakan. Maka maksud dan tujuan dari suatu perbuatan itu tidak harus ada niat lebih dulu atau tidak ada rencana lebih dulu. Nah, untuk mengetahui rencana tersebut dilihat dari mana? Apakah dari niat awal si pelaku utama, kemudian si penyerta atau turut serta ini kemudian ikut dan mengetahui, atau dari hal lain? Ya, tentu kausistis. Ya, kita melihat dia satu aspek perbuatan yang timbulkan adalah akibat dari perbuatan yang jaksa sebutkan tadi. Jauh sebelumnya seseorang itu menghubungi orang lain, seharusnya dia bisa berpikir. Itulah yang saya katakan tadi, patut diduga atau dapat menduga bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu termasuk tindak pidana. Izin melanjutkan majelis ahli ya. Ini kalau saya lihat di CV ahli di BAP, ahli ini telah banyak memberikan keterangan khususnya terkait dengan anak ya, perlindungan anak, pelaku anak. Nah, yang ingin saya tanyakan ahli, terkait dengan pasal 76C, 76C ini bisa nggak ahli jelaskan kepada kami di sini, ini delik apa sih pasal 76C ini? Ya, delik material. Delik material. Delik material tentu ada akibatnya. Ya. Cuman kalau kita lihat di sana, di salah satu elemen unsur di 76C itu kan ada yang membiarkan. Apa? Membiaran, Ya. ya kan?
Nah, apakah ini delik 76C ini juga bisa kita katakan termasuk delik omisi di sana? Sebagaimana ahli? Kita harus memposisikan dari suatu akibat yang ditimbulkan dari perbuatan. Delik komisi yang bisa dihubungkan dengan turut serta dari akibat tindak pidana yang dilakukan tersebut. Tentu bagaimana kronologis yang dilakukan oleh seseorang atau akibat yang ditimbulkan oleh seseorang, tentu kita melihat dari satu akibat. Akibat inilah yang bisa dikatakan apakah perbuatan itu dikatakan sengaja atau berencana. Tetapi saya melihat dari suatu aspek dari kronologis yang dari awal, dari berita acara maupun dari video yang dikirimkan oleh penyidik kepada saya, maka saya menganalisa. Saya bukan saksi, tetapi adalah ahli. Dalam konteks ini adalah ahli itu bisa menyimpulkan, tetapi kalau saksi itu tidak boleh menyimpulkan suatu peristiwa yang dia dengar, ia lihat, dan ia alami. Tetapi saya sebagai ahli, meskipun saya tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak mengalami, tetapi saya bisa menyimpulkan suatu peristiwa tersebut. Berakibat dari suatu akibat yang ditimbulkan, atau yang saya lihat dari video yang dikirimkan, itu sudah ada akibat yang ditimbulkan tersebut. Itulah delik material tadi. Ya. Yang ingin saya tanyakan ahli, 76C ini kan bentuknya alternatif ini. Melakukan pemukulan, membiarkan. Nah, terkait dengan, mungkin kita bicara dulu kenapa bisa ada pasal 76C ini, ahli. Ini bisa nggak ahli sampaikan kami, ada nggak Ya. latar belakangnya kenapa ini kan cukup berbeda dengan pasal 351 yang ada di KUHP? Lex spesialis derogat lex generalis. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sudah dirubah menjadi 35 Tahun 2014 tentang pelindungan anak. Tadi saya sebutkan dalam pasal 531 itu adalah umum, tapi pasal 776C ini adalah khusus, korbannya adalah anak-anak dan pelakunya adalah orang dewasa. Maka yang diperuntukkan dalam pasal 76C itu adalah pelaku, ya korbannya itu adalah anak-anak. Ya, artinya patut diduga tadi saya sebutkan bahwa bisa menghalangi dan bisa menghalangi supaya seseorang tidak berbuat. Tetapi perbuatan itu terjadi karena tidak dihalangi, maka membahayakan tidak bagi kepentingan yang melihat atau bagi orang yang ada di situ. Sejauh tidak menghalangi, sejauh tidak membahayakan bagi kepentingan orang tersebut, maka dia harus menghalangi atau menghambat supaya satu peristiwa pidana itu tidak. Tetapi saya lihat di dalam video itu seseorang yang memvideokan, saya tidak tahu orangnya, tapi itu adalah dengan suatu perbuatan, ada suara-suara yang membiarkan suatu perbuatan itu dan tidak ada hambatan atau halangan. Hal semacam ini adalah dia tuh pasif. Kepasifan ini disebut dalam pasal 776C tersebut. Pembiaran. Kepasifan. Oke ahli. Nah, bahasa ahli tadi ada satu yang menarik, itu sejauh tidak membahayakan. Batasan membahayakan ini bisa nggak ahli terangkan lebih detail? Membahayakan itu artinya adalah saya melihat, saya pernah jadi korban suatu tawuran di daerah Matraman. Ada yang bawa parang, ada yang bawa golok. Dan polisi ada di situ. Polisi tidak pakai senjata. Kalau polisi itu menghalangi suatu perbuatan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang tawuran, maka polisi itu bisa juga menjadi korban. Saya pun bisa jadi korban. Menghalangi dalam konteks semacam ini tentu kita lihat bahwa apakah seseorang pelaku itu membawa senjata api atau membahayakan bagi diri sendiri atau orang lain. Kalau saya menghalangi suatu perbuatan tersebut bahwa bahwa pelaku itu membawa golok, membawa senjata api, maka nyawa saya juga akan terancam. Maka lebih baik saya tidak melakukan penghambatan suatu perbuatan tersebut. Artinya yang saya tangkap adalah kalau itu ada bahaya terhadap nyawa, itulah batasannya di sana. Ya, ya. betul. Sementara cukup Mas Hakim. Cukup ya.